Oke, hari ini kita bakal bedah satu ilmu yang kedengarannya mungkin agak rumit, tapi sebenarnya ini tuh menjawab pertanyaan yang sangat personal buat kita semua. Teori psikometri. Intinya, ini adalah ilmu tentang gimana caranya kita mengukur pikiran. Coba deh bayangin sejenak. Gimana caranya ada mengukur sesuatu kayak kecerdasan, kreativitas, atau bahkan tingkat kecemasan. Sesuatu yang nggak punya berat, nggak punya tinggi, sama sekali nggak ada wujud fisiknya. Nah, ini dia teka-teki besar yang coba dipecahkan oleh para psikolog. Gampang banget kan kalau kita mau ambil meteran buat ngukur tinggi badan atau timbangan buat berat badan. Tapi apa meteran untuk kecemasan? Apa timbangan untuk kreativitas? Jelas banget tantangannya ada di level yang sama sekali berbeda. Dan ternyata jawabannya, seperti yang dijelaskan di sumber kita hari ini, ada di dalam satu bidang ilmu yang namanya teori psikometri. Ini adalah sains di balik semua tes kepribadian, tes IQ, dan kuesioner psikologis yang mungkin pernah Anda dengar atau bahkan coba. Oke, jadi kalau kita nggak bisa pakai timbangan atau penggaris, terus kita harus mulai dari mana? Gimana caranya para ilmuwan mengubah sesuatu yang abstrak dan tak terlihat menjadi data yang bisa dianalisis? Pada dasarnya, psikometri itu soal menerjemahkan pengamatan menjadi angka. Entah itu respon seseorang terhadap pertanyaan, atau bahkan persepsi mereka. Tujuannya adalah mengubah sesuatu yang tadinya kualitatif dan abstrak menjadi kuantitas yang bisa kita hitung dan bandingkan. Tapi, tunggu dulu. Kuncinya itu bukan cuma asal kasih angka. Semua orang juga bisa. Tantangan sesungguhnya, seperti yang ditekankan di sini, adalah menciptakan aturan main yang jelas, konsisten, dan nggak ambigu. Karena tanpa aturan yang kokoh, angka-angka itu ya nggak ada artinya sama sekali. Oke, jadi kita butuh aturan yang kuat buat ngasih angka. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih fondasi ilmiah yang bikin aturan-aturan ini bisa kita percaya dan bisa berguna? Nah, kata kuncinya ada di sini, standarisasi. Coba bayangkan kalau setiap psikolog punya penggaris sendiri-sendiri dengan satuan yang beda-beda. Hasilnya bakal kacau talau kan? Kayak membandingkan apel dan jeruk. Mustahil kita bisa menarik kesimpulan yang berarti. Dengan adanya standarisasi, tiba-tiba aja skor tes Anda jadi punya makna. Kita jadi bisa membandingkannya dengan skor orang lain dalam kelompok yang lebih besar. Kita jadi punya bahasa yang sama untuk membahas sifat-sifat psikologis. Dan yang paling penting, inilah yang membuat sebuah tes jadi alat ilmiah yang valid, bukan sekedar kuis iseng-iseng di majalah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu istilah penting nih yang perlu kita tahu. Hal-hal abstrak yang lagi kita coba ukur ini, entah itu kecerdasan, depresi, kreativitas, dalam dunia psikometri disebut konstruk. Anggap aja ini nama ilmiah untuk variabel tak terlihat yang kita yakini ada, dan kita rancang tes untuk mengungkapnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kita udah punya tes, kita udah punya skor, tapi gimana kita bisa yakin kalau tes itu benar-benar mengukur apa yang katanya mau diukur? Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya, validitas. Gini, sebuah tes itu bisa aja sangat andal. Artinya, dia ngasih hasil yang konsisten terus. Bayangin deh, sebuah timbangan yang setiap kali Anda naiki, angkanya selalu 50 kilogram. Konsisten kan? Andal banget. Tapi kalau berat badan Anda sebenarnya 70 kilogram, timbangan itu sama sekali nggak valid. Hasil yang konsisten tapi salah, ya pada akhirnya nggak berguna. Sumber kita menjelaskannya dengan sangat simpel tapi kena banget. Validitas itu artinya alat ukur tersebut benar-benar berfungsi sesuai tujuannya. Timbangan yang valid ya harusnya mengukur berat, bukan tinggi. Tes kecemasan yang valid harusnya mengukur kecemasan, bukan tingkat penguasaan kosakata seseorang. Sesederhana itu. Konsep validitas ini sebetulnya luas banget. Nah, supaya lebih gampang dipahami, kita coba bedah dua jenis utamanya yang paling fundamental. Yang pertama, validitas prediktif. Ini yang paling gampang dicerna deh. Pertanyaannya simpel. Apakah skor di tes ini bisa memprediksi sesuatu di masa depan? Contoh klasiknya, apakah skor tes masuk universitas yang tinggi beneran berarti mahasiswa itu bakal dapat nilai bagus nanti pas kuliah? Kalau jawabannya ya, berarti tes itu punya validitas prediktif. Kedua, dan ini yang lebih dalam lagi, namanya validitas konstruk. Pertanyaannya adalah, apakah tes kita ini benar-benar mengukur esensi dari konsep abstrak yang kita tuju? Misalnya, apakah serangkaian pertanyaan tentang perasaan sedih dan kurang energi itu benar-benar mewakili konstruk depresi? Nah, untuk membuktikannya, peneliti bakal ngecek apakah skor tes ini nyambung dengan hal-hal lain yang seharusnya terkait dengan depresi. Misalnya, diagnosis dari dokter atau laporan dari keluarga. Ini adalah jantung dari pengukuran psikologis yang baik.
Oke, kita udah ngomongin angka, aturan, dan validitas. Mungkin kedengarannya akademis banget ya, tapi dampaknya itu terasa langsung dalam hidup kita semua loh. Yuk kita lihat gimana teori ini ketemu sama dunia nyata. Percaya atau enggak, psikometri itu ada di mana-mana. Keputusan-keputusan besar dalam hidup kita, siapa yang direkrut kerja, siapa yang diterima di universitas, atau bahkan diagnosis kesehatan mental, itu seringkali bergantung pada tes-tes yang dibangun di atas prinsip ini. Dan di sini kita bisa lihat dengan jelas apa taruhannya. Pengukuran yang buruk bisa berarti orang yang paling tepat nggak dapat pekerjaan, atau seseorang mendapat diagnosis yang salah. Sebaliknya, pengukuran yang baik dan valid memungkinkan keputusan yang lebih adil, diagnosis yang lebih akurat, dan pada akhirnya, ya, mendorong kemajuan kita semua. Jadi, ini poin kuncinya. Teori psikometri itu nggak mengklaim bisa membaca pikiran atau menemukan kebenaran yang absolut. Bukan itu tujuannya. Sebaliknya, ia memberikan kita sebuah kerangka kerja yang sangat berguna, sebuah panduan ilmiah untuk memahami dan menavigasi realitas psikologis manusia yang super kompleks. Jadi, lain kali Anda lagi iseng-iseng scroll media sosial dan nemu kuis kepribadian online yang lagi viral, sekarang Anda punya bekal untuk berpikir lebih kritis. Lain kali Anda menemukan tes yang menjanjikan bakal mengungkap jati diri Anda, coba deh tanya, apakah tes ini didasari sains dan prinsip validitas? Atau ini cuma buat seru-seruan aja? Memahami perbedaannya, itu adalah sebuah kekuatan.